200 kali. Cambuk orang ini 200 kali. Tiba-tiba yang menampilkan tadi protes. Kok kenapa saya dicambuk? Apa salah saya? Dia mengatakan, apa yang kamu tampilkan kepada kami barusan telah membuat kaum mukminin menggunakan waktunya dalam hal yang sia-sia. Subhanallah, Pak. Yang kau tampilkan barusan membuat kami kaum mukminin memiliki waktu yang terbuang tanpa ada manfaatnya. Untuk bisa melaksanakan sebuah aktivitas yang bisa mendatangkan banyak kebaikan, ini sebuah kemuliaan. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang kita tahu, ilmu yang kita miliki, bertambah juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dan para ulama menyimpulkan di antaranya ilmu ketika dimiliki seorang manusia, seharusnya kalau ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan orang tersebut kepada ketakutan yang lebih kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan di antara sebuah ungkapan yang indah, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang paling kenal dengan Allah, yang paling mengenal Allah, maka dia dipastikan adalah orang yang paling takut kepada Allah. Barang siapa yang paling kenal dengan Allah, mengenal Allah dengan banyak ilmu,
terutama di salat malam, wa huwa yanzuru fil di perkataannya dalam salat malam al-qiyam berkenaan dengan salat tarawih yang tadi kita sampaikan. Saya tidak menemukan keterangannya. Kemudian berikutnya waqad su'ila Ahmadu anil imamati fil mushafi fi Ramadan. Pernah juga ditanya Imam Ahmad tentang seorang imam yang membaca mushaf ketika Ramadan, ketika tarawih. Dan faqala, beliau mengatakan idza tarra ila dzalika, kalau memang itu dibutuhkan enggak ada masalah. Kalau memang itu dibutuhkan tidak mengapa. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya. Berikutnya kemudian ikhwanu fillah, ada pendapat yang lain di antara Imam Az-Zuhri ketika beliau ditanya berkenaan dengan membaca mushaf ketika sholat tarawih di bulan Ramadan, dan beliau mengatakan kana khiyaruna yaqra'una fil masahif. Di antara pendapat yang kami ambil, boleh seseorang membaca Quran langsung dari mushaf-mushafnya. Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kemudian berikutnya sebagian menyebutkan wahtassat al-karahatu biman yahfaz li'annahu yashtagilu bidzalika 'anil khusyu'i fi shalat. Kenapa orang yang hafal Quran dimakruhkan untuk ketika jadi imam baca langsung dari mushaf? Karena dia akan lebih sibuk melihat mushaf daripada menjaga kekhusyuannya. Maka jadi makruh hukumnya. Wan nadhar ila maudhi'is sujud li ghairi hajatin. Ditambah ketika dia melihat mushaf, maka dia telah mengalihkan pandangannya bukan ke tempat sujud untuk sebuah kepentingan yang tidak perlu, padahal dia sudah hafal gitu. Kemudian beliau mengatakan di antaranya Imam An-Nawawi dikatakan selanjutnya wa kariha fil fardhi alal itlaq, maka dengan demikian dimakruhkan dalam salat wajib secara menyeluruh, li'annal adata annahu la yahtaju ila dzalika fiha, karena kebiasaannya hal itu enggak dibutuhkan, hal itu tidak diperlukan. Berikutnya pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan lau qara'al qur'ana minal mushafi lam tubtil salatuhu. Ketika seorang imam membaca Al-Qur'an langsung dari mushafnya, maka itu tidak membatalkan salatnya, sawa'an kana yahfazuhu amla. Quran dari mushaf dalam sholat menjadi wajib ketika orang ini tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah, karena Fatihah perkara yang wajib gitu Pak. Jadi untuk Fatihah malah mengatakan wajib seandainya imam tidak bisa atau tidak hafal Al-Fatihah. Berikutnya kemudian yang menyebutkan kalau tidak batalnya sholat ketika imam baca mushaf Al-Quran langsung dari mushafnya adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah, dan sebagian pendapatnya Abi Yusuf, dan sebagian pendapatnya beberapa pendapat ulama Imam Ahmad. Namun kita katakan tadi awal, adapun Imam Abu Hanifah mengatakan batal salatnya.
Dari beberapa pendapat di atas, maka di antaranya saya mengutip kesimpulan pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang apakah boleh seorang imam membaca Al-Quran dari mushaf dalam salat yang 5 waktu, beliau mengatakan yajuzu dzalika idza da'at ilaihil hajatu. Diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dari mushaf di salat wajib ketika dia memang diperlukan. Ketika memang diperlukan, ada uzur, ada kebutuhan. Kama tajuzul qira'atu minal mushafi fit tarawih liman la yahfadzul Qur'an. Sebagaimana dibolehkannya membaca Quran dari mushaf dalam salat tarawih bagi orang-orang yang tidak Al-Qur'an. Wa qad kana Zakwan maula Aisyah radhiyallahu anha yusalli biha fi Ramadan min mushaf. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Zakwan budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengimami Aisyah sambil melihat mushaf. Ikhwanullahi wa tatwil al-qira'ah fi salatil fajr sunnah. Ini yang nanya berkaitan dengan salat subuh katanya. Lalu beliau menambahkan apalagi salat subuh itu dianjurkan untuk memanjangkan bacaan. Maka beliau mengatakan diperbolehkan. Sehingga dari beberapa pendapat di atas, saya sekali lagi melarat apa yang pernah saya katakan. Jadi boleh kemudian seorang imam membaca dari mushaf dengan catatan satu, diperlukan, dibutuhkan. Yang kedua, tidak lebih utama daripada tidak lebih utama daripada tidak mushaf. Walaupun boleh, kan ada istilah ketika seorang melaksanakan yang boleh, maka kemungkinan meninggalkan yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Tidak melihat mushaf, terutama salat wajib. Ini diantara beberapa pernyataan sebagian para ulama terkait masalah yang tadi pagi kita sampaikan, membaca Al-Quran dalam salat bagi imam tapi langsung dari mushaf. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ikhwanu fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian kita melanjutkan kajian berkenaan dengan keutamaan istighfar yang pada pertemuan sebelumnya sampai mana, Pak? Ini sudah pengertian istighfar sudah kita sampaikan, hukum istighfar juga sudah kita sampaikan, perbedaan istighfar dengan taubat sudah juga kita sampaikan. Ya. Berikutnya keutamaan istighfar, pertama bagian dari ibadah. Kenapa kita katakan ibadah? Karena dia adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kita menyampaikan dulu itu, kalaulah seandainya istighfar tidak punya keutamaan selain ini, selain ibadah, maka cukuplah bagi seorang mukmin mengerjakannya. Karena berarti dengan istighfar dia tengah berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cirinya orang bertakwa. Allah menjelaskan hal ini di Quran surat Ali Imran ayat 135. Ali Imran 135. Orang bertakwa itu kata Allah ketika mereka melakukan sebuah perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan zalim, kata Allah fastaghfaru lidzunubihim, langsung mereka beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ada satu kasus contoh, Pak, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad salah seorang tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya, kewaraannya, tetapi sebelum beliau menjadi seorang alim, beliau terkenal seorang begal, perompak, perampok gitu. Kalau ada orang yang sapa di perjalanan dicegat, malah dikabarkan beliau ini kalau membegal itu nggak butuh bantuan, walaupun yang dibegal banyak orang, sendiri aja gitu. Saking lihainya, saking cerdasnya, saking gaglapnya gitu. Sampai suatu ketika beliau pulang dari sebuah daerah, kemudian jalan mendekati kampungnya, beliau melihat ada satu kafilah mau berjalan ke kampung tersebut. Beliau kemudian secara tidak sengaja bersamaan jalannya, ketika jalan tiba-tiba ada percakapan di antara dua orang di kafilah ini.
Yang satu mengatakan, kita berkemah di sini aja yuk. Kenapa? Sebentar lagi mau malam. Terus di tempat itu, di daerah itu ada orang namanya Fudail bin Iyad. Dia kalau ngebegal pokoknya gak punya perasaan lah. Kedengeran sama beliau gitu, ikhwanullah. Kedengeran sama Fudail. Sampai kemudian dia mengatakan dalam dirinya, astagfirullah, begitu takutkah manusia kepadaku? Begitu takutkah manusia kepadaku, kata beliau. Lalu kemudian setelah itu beliau tersadar, Pak, beristighfar kepada Allah, bertaubat, dan dia mengatakan kepada orang-orang, udah nggak usah takut, ayo jalan. Orang yang kalian takuti ada di sini. Saya Fudail bin Iyad. Di antara bentuk taubat saya kepada Allah, semalam ini kalian akan saya jamu di rumah saya. Makanan gratis semuanya, Pak. Dan betul kemudian setelah itu dia kemudian meninggalkan perbuatannya dan pelan-pelan menjadi seorang alim yang luar biasa. Terkenal namanya Fudail bin Iyad. Orang yang kalau ngomong itu luar biasa, Pak. Dengan hikmahnya itu mantep gitu. Contoh di antara perkataan beliau berkenaan dengan hal ini, di antaranya ini. Ini perkataannya Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, keadaanmu benar-benar buruk jika kamu berhias untuk manusia, berdandan untuk manusia, karena dengan itu kamu terus berbuat ria. Walaupun mereka nanti mengenalmu sebagai orang yang soleh, mereka menunaikan kebutuhan-kebutuhanmu, melapangkan tempat dudukmu, dan bermuamalah denganmu karena mereka salah duga. Maka kamu orang yang paling buruk, kata beliau. Nasihat yang luar biasa, terutama bagi orang-orang yang mungkin punya gelar ustadz lah, kiai dan lain sebagainya. Beliau juga mengatakan sebuah ungkapan yang indah, jika kamu mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Karena kamu gak akan rugi walau gak dikenal. Kamu gak akan rugi walaupun kamu gak dipuji. Kamu gak akan rugi kalau kamu celak di mata manusia, asalkan di mata Allah kamu senantiasa terpuji. Ada seorang manusia pernah menyelamatkan seorang pimpinan khalifah, tapi saya lupa nama khalifahnya. Jadi naik kapal tenggelam, kapalnya tenggelam, Pak. Kemudian diselamatkan sama orang ini, dibawa ke pinggir pantai. Habis di pinggir pantai, karena merasa diselamatkan, dia langsung ngomong, kamu siapa? Mau minta apa? Sok ngomong, saya akan berikan kepadamu. Dia mengatakan, kamu emang siapa? Saya Fulan bin Fulan, pemimpin yang begini gitu. Ayo ngomong, mau minta apa? Benar kamu mau ngomongkan permintaan saya? Benar, kamu mau ngomong apa? Mau minta apa? Dia mengatakan, tolong jangan ceritakan ke orang lain kalau saya menolong Anda. Permintaannya apa? Luar biasa, ikhwanullah. Ini di antara dua perkataan, dua pernyataan dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi keutamaan yang kedua adalah cirinya orang-orang yang bertakwa. Ketika berbuat sebuah kezaliman kemudian tersadarkan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian orang-orang yang beristighfar punya kemungkinan untuk diampuni dosa-dosanya. Malah dijaminkan insyaallah ketika istighfarnya benar disertai dengan hatinya, akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan sebuah kejahatan, dia menganiaya dirinya, kemudian ia mohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Keutamaan berikutnya akan mendatangkan banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Satu, di antaranya akan turun rahmat Allah. Allah mengatakan, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Seandainya kalian perbanyak istighfar, maka niscaya akan banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Janji Allah Subhanahu wa taala, ikhwanullah. Berikutnya kemudian Nabi juga mengatakan, man aktsaru minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayyikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan jalan keluar setiap kesedihannya, akan diberikan kelapangan setiap kesempitannya,
dan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini kebaikan. Berikutnya, ternyata istighfar bisa menumbuhkan semangat. Semangat, Pak. Nabi mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, ketika hatiku malas, maka aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. 100 kali. Maka terlebih, Pak, ketika hari-hari ini kita akan dekat dengan Ramadan, memperbanyak istighfar makin perlu kita lakukan. Kenapa? Karena ketaatan seorang hamba bisa jadi tidak terwujud dikarenakan hatinya kotor, hatinya penuh dosa. Utsman bin Affan pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Qur'an." Seandainya hati kita bersih dari dosa, maka bisa dipastikan kita nggak akan pernah merasa bosan dari membaca Al-Quran. Kalau hati kita bersih, kita nggak akan pernah merasa bosan dari baca Al-Quran. Kenapa selama ini kita merasakan bosan, jenuh, capek, ngantuk baru beberapa ayat saja? Kalau melihat perkataan Utsman, kemungkinan terbesarnya adalah hati kita sudah penuh dengan dosa. Dosa mengakibatkan tidak bisa baca Quran, mengakibatkan orang tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti bulan Ramadan yang harusnya kita isi dengan banyak ibadah, kalau hati kita masih penuh dengan banyak dosa, khawatirnya Pak, khawatirnya kita nggak akan bisa maksimal beribadah di bulan tersebut. Padahal itu bulan yang sangat hebat untuk meraih banyak keuntungan. Dengan dilipat gandakannya pahala. Maka jangan sampai kemudian kita terhalang dari kebaikan ini, ikhwanullah. Di antara solusinya adalah al-istighfar. Al-istighfar. Berikutnya kemudian kebaikan yang lain, istighfar bisa menumbuhkan kekuatan. Kalau tadi semangat dalam ibadah, ini kekuatan yang lebih ke sifat fisik, Pak. Allah menyebutkan kisah seorang nabi, Nabi Hud alaihi salam. Beliau pernah mengatakan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dengan istighfar dan taubat kalian akan turun hujan yang sangat deras. Lalu kata beliau, kata Nabi ini, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dengan istighfar Allah bakal menambahkan kepada kalian kekuatan dan terus kekuatan, kesehatan dan terus kesehatan. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Seolah-olah apa? Ada kaitan besar antara dosa dengan tidak istighfar. Paham nggak Pak? Di ayat ini kan perintahnya istighfar, perintahnya taubat, dan jangan kalian berpaling dengan berbuat dosa. Seolah-olah tidak istighfar itu, tidak taubat itu perbuatan dosa gitu, ikhwanafillah. Subhanallah. Berikutnya kemudian di antara bentuk kebaikan lain di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12, hampir mirip dengan ayat yang tadi. Ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mintalah ampunan kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah bakal nurunin hujan kepada kalian dengan lebatnya karena istighfar yang kalian lakukan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah pun bakal menambahkan kepada kalian harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah bakal jadikan buat kalian kebun-kebun dan sungai-sungai di dalamnya. Akan dibikin negara ini, negeri tersebut makmur, Pak. Dengan apa? Dengan istighfar. Lalu kemudian ternyata ikhwanu fillah, kebaikan-kebaikan tadi itu bisa datang terus-menerus, tidak berhenti ketika istighfar terus dilakukan. Ini juga di dalam surat Hud. Allah menyebutkan wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Yumatti'kum mata'an hasana,
niscaya Allah bakal memberikan kepada kalian kehidupan yang baik. Menggunakan fi'il mudhari terus menerus, istimrar. Kemudian ila ajalin musamma, sampai kematian datang kepada kalian. Kemudian wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlahu, dan Allah bakal terus memberikan keutamaan kepada orang yang layak untuk dapat keutamaan. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Tapi kalau kalian menolak, kalian berpaling dari apa? Dari istighfar, dari taubat, maka aku khawatir azab Allah akan menimpa kalian. Makanya di berikutnya istighfar bisa menghindarkan orang dari azab Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidaklah mengadab mereka wahai Muhammad selama Anda masih bersama dengan mereka. Dan Allah tidak akan menurunkan adab kepada mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kalah pentingnya, orang yang sering istighfar akan menjadi orang yang beruntung di akhirat. Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Berbahagialah bagi seorang manusia yang mendapatkan kelak pada hari kiamat di catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Apa keberuntungannya? Di antaranya kelak pada hari kiamat tentunya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan memang demikian juga ketika Allah memberikan sifat kepada para penghuni surga. Sifatnya diantaranya Allah menyebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu punya karakter ketika hidup di dunia, ketika datang malam, mereka punya sifat itu kalau tidur cuman sebentar. Cuman sebentar, atau mengisi sebagian malam mereka dengan salat malam. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika datang waktu sahur, sepertiga malam akhir, mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat penghuni surga. Ini keutamaan juga, Pak. Selain ini juga keutamaan yang lain, ternyata istighfar merupakan sunnahnya para nabi. Nabi Adam ketika berbuat dosa langsung mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengaku kalau kami telah menzalimi diri kami sendiri, melanggar perintah Engkau ya Allah, melanggar larangan-Mu ya Allah gitu. Maka tolong ampuni kami dan berikan rahmat kepada kami, karena kalau tidak demikian kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah mengatakan fataba, Allah pun mengampuni keduanya. Ya Allah, Nabi Nuh pun demikian. Beliau mengatakan Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni setiap orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa pun demikian, ihwanufillah. Beliau mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, maka ampuni aku. Istighfarnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Allah apa? Faghfara lahu. Akhirnya Allah pun mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah menyampaikan, Nabi pernah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, demi Allah, saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah atau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal Nabi seorang yang maksum, dosanya diampuni yang lalu ataupun yang akan datang, tapi istighfarnya 70 kali. Menunjukkan apa? Pentingnya istighfar ini, urgennya istighfar ini. Maka sekali lagi penting juga bagi kita yang mencintai Nabi Muhammad untuk mengikuti sunnah ini. Apakah ada redaksi khusus ketika beristighfar? Ada, di antaranya ini.
dengan mengatakan astagfirullah, redaksinya astagfirullah, 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 atau dengan mengucapkan redaksi yang lain, astagfirullahal azimil ladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau dengan redaksi yang lain, dan ini adalah redaksi yang paling indah dalam istighfar, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Kita dianjurkan baca ini tiap petang. Malah dianjurkan untuk membaca ini mau tidur ya. Betul, mau tidur? Kalau tidak salah, keutamaannya orang yang baca ini kemudian wafat, maka mati dalam keadaan fitrah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sering doa ini pada dibaca pagi petang atau sebelum tidur atau jarang? Ini doa luar biasa ya manafillah. Disebutnya dengan sayyidul istighfar. Sayyid itu artinya tuan, raja, rajanya istighfar ini. Ya manafillah rahimakumullah. Sebenarnya namanya cek apakah betul kalau meninggal dalam keadaan fitrah dalam keadaan Islam. Astagfirullahaladzim. Di mana ya? Ada yang pernah baca keutamaannya apa Pak? Sayyidul istighfar. Kalau nggak salah itu doa pagi sore ya? Betul? Pagi sore. Oh iya ini. Ya, Nabi SAW mengatakan dari seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Barang siapa, kata Nabi, yang membaca doa ini dengan penuh keyakinan di sore hari, kemudian dia mati di malam harinya sebelum pagi, maka dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di pagi hari, kemudian mati di siang harinya sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Luar biasa Pak, ya, luar biasa. Ini doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Redaksi yang lain dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada Rasul, "Alimni du'a ad'u bihi fi salati." Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca ketika aku tengah salat. Apa kata Nabi? Kul, katakan olehmu, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Allahumma ya Allah, inni dhalamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku, dzulman katsira, dan kedzaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfirudz dzunuba illa anta, dan gak ada yang bisa mengampuni kesalahanku tersebut kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, maka berikan ampunanmu ya Allah kepadaku. Kemudian warhamni, berikan rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini beberapa redaksi istighfar yang pernah ada dalam beberapa riwayat. Selain ini ada juga yang lain, tapi kita sampaikan hanya 4 saja. Lalu kemudian Pak, ada sebuah pepatah yang menarik dari salah seorang
yang solih ketika ada seorang sahabat atau seorang temannya yang mengeluhkan tentang penyakit merasa jauh dari Allah. Yang mungkin sering kita keluhkan, Pak, hati kok jadi kayak kasar gitu, keras gitu. Ibadah kayak malas-malasan. Apa obatnya? Jawaban beliau, orang soleh ini, tapi nggak disebutkan siapa nama orang soleh ini. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, tetaplah kamu dengan akar-akar keikhlasan, daun kesabaran, dan perasaan buah tawadhu. Letakkanlah itu semua di dalam wadah ketakwaan, lalu tuangkan air ketakutan kepada Allah, nyalakan api kesedihan, letakkan dengan saringan muraqabah, raihlah dengan telapak tangan kejujuran, dan minum dengan gelas istighfar. Lalu kumur-kumur dengan waraq, dan jauhkanlah dirimu dari telobak dan tamak, niscaya penyakitmu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Resep hati, Pak. Ngumpul semuanya. Ini berkenaan dengan keutamaan istighfar. Kalau muncul pertanyaan apakah ada perbuatan-perbuatan lain yang ringan, yang sederhana yang bisa kita lakukan dan bisa menghapus dosa-dosa kita, maka jawabannya diantaranya iya. Satu, yang bisa kita lakukan adalah menyempurnakan wudhu kita ketika kita akan sholat. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, idza tawadda'al abdul muslimu, ketika ada seorang hamba muslim berwudhu, awul mukmin atau dia seorang yang beriman, faghassala wajhahu, ketika dia mengusap wajahnya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma, maka dosa-dosa di wajahnya akibat tatapan matanya akan turun bersamaan dengan air tersebut. Ketika dia kemudian mengusap tangan atau membasuh kaki, begitu pula dosa-dosa akibat tangan, dosa akibat kaki akan terbawa oleh air wudhu. Ikhwanufillah, maka harus disempurnakan wudhunya, ya. Berikutnya kemudian yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Nabi mengatakan, kullu khutwatin yahuttuha ahadukum ila sholati yuktabu lahu biha hasanatun wa yumha anhu biha sayyi'ah. Setiap langkah yang digunakan oleh salah seorang di antara kalian menuju sholat, melaksanakan berjamaah, maka langkah yang satunya akan menghapus dosa, dan langkah yang satunya akan mendapatkan satu kebaikan. Makin banyak langkah, akan makin banyak dosa yang terhapus. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak mau muter gitu, rumah saya di depan, muter dulu ke sana. Boleh-boleh saja, cuman daripada begitu mending cari yang lain. Apa? Nunggu berjamaah sholat. Karena ternyata menunggu sholat pun adalah sebuah keutamaan, akan menghapus dosa. Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Mau enggak aku berikan kabar kepada kalian perbuatan yang bisa menghapus kesalahan. Kemudian wa yarfa'u bihad darajat, bisa mengangkat derajat manusia. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu. Apa itu? Nabi mengatakan yang pertama, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai. Seperti contohnya kata para ulama, musim dingin, air ikutan dingin, tangan nggak mau berlama-lama kena air dingin. Makanya wudu karena boleh satu kali, wudunya sekali-sekali aja. Padahal ketika 3 kali dilakukan, maka akan banyak dosa yang terhapus gara-gara itu. Berikutnya, wa kathratul huta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Berikutnya, wangtidharus sholati ba'da sholat. Nabi mengatakan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Jadi kalau mau Pak, habis asar duduk di sini sampai maghrib gitu, itu pahala besar. Terutama kalau dari mulai habis isya Pak, sampai subuh gitu, itu pahala besar. Habis duhur sampai asar, pahala besar. Atau subuh sampai duhur, pahala besar. Saat ini mah nggak bisa ke kantor. Ya Allah. Tapi intinya adalah menunggu sholat hal yang utama, bukan hal yang sia-sia. Walaupun terkesan kayak ngapain sih, cuman duduk doang, cuman zikir doang. Enggak, di mata Allah ini orang luar biasa. Ikhwanullah, ini orang luar biasa. Malah dikatakan berikutnya, fadalikumur ribat,
Ribat itu biasanya digunakan oleh Nabi untuk sebuah perbuatan ketika orang menjaga perbatasan agar musuh tidak masuk, Pak. Hampir sama dengan jihad. Maka hal itu adalah sesuatu yang harus dilakukan gitu, seolah begitu. Sebagaimana ribat di perbatasan agar musuh nggak masuk, kita masih melakukan ribat. Ini pun sama. Keutamaan yang luar biasa. Berikutnya kemudian juga tidak kalah pentingnya, Pak, mengucapkan salam dan berkata baik. Ngucapin assalamualaikum tanpa kita sadari itu menghapus dosa, Pak. Nabi mengatakan, inna min mujibatil maghfirati badlas salami wa husnal kalami. Di antara perkara yang bisa menyebabkan turunnya ampunan Allah adalah memberikan salam dan berkata yang baik. Luar biasa. Berarti kalau begitu berkata yang kotor kebalikannya. Yang lain juga adalah ini, Pak, mengamini bacaan imam, mengucapkan amin setelah imam mengatakan waladhdallin. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang pengucapan aminnya bersamaan dengan pengucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Memang malaikat mengucapin amin? Ya, Pak, lewat riwayat ini. Malaikat yang sholat bersama dengan kita juga mengucapkan amin ketika imam mengatakan waladhdallin, amin. Kapan kita mengatakan amin? Ini ada dua pendapat, Pak. Kalau melihat hadis ini, maka mengucapkan amin itu dilakukan setelah imam mengucapkan amin. Karena kalimatnya idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam sudah mengucapkan amin, maka ucapkan amin. Tapi di hadis yang lain kalimatnya enggak begitu. Nabi mengatakan sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ketika imam takbir, maka takbirlah. Ketika imam ruku, maka rukulah. Dan ketika imam mengatakan waladhdallin, katakanlah amin. Dan sebagian mengatakan pendapat yang kedua lebih kuat. Jadi mengucapkan amin setelah imam mengucapkan waladhdallin bersamaan dengan imam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, tapi menurut yang ana baca, insya Allah itu yang lebih kuat. Ini di antara perbuatan-perbuatan yang simpel, sederhana. Karena kadang sebagian di antara manusia ngucapin amin aja beratnya luar biasa. Kayak gimana gitu. Sampai ada imam baca waladhdallin, itu padahal 3 shot nggak kedengeran aminnya. Padahal ihwanullah keutamaannya Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Maka jangan sampai kita melewatkan keutamaan yang luar biasa ini ihwanullah. Simple, sederhana. Ada yang lain, banyak yang lain, tapi kita hanya mencukupkan di 5 poin saja ihwanullah rahimakumullah. Ini beberapa pembahasan, beberapa kajian dan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan keutamaan beristighfar. Sekali lagi, alhamdulillah, kenapa kita ngebahas masalah ini? Karena orang yang diampuni dosanya oleh Allah merupakan orang yang istimewa. Dan dengan itulah kemudian Nabi Muhammad terkenal dan dikenal kelak pada hari kiamat. Seperti hadis yang pernah kita sampaikan, datang ke Nabi Adam menyebutkan keutamaan Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh menyebutkan keutamaan Nabi Nuh, dan terus begitu ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan ketika datang ke Nabi Muhammad, di antara keutamaan yang disebutkan oleh manusia adalah qad ghafarallahu dzanbaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa Anda wahai Nabi Muhammad, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Menunjukkan ini sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan. Maka ketika beliau datang kemudian hadap ke bawah arasy, kemudian bersujud memuji Allah, Allah mengatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Ayo angkat kepalamu, meminta apa? Ngomong. Dan ketika beliau mengatakan ummati ummati,
Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allah mengatakan, baik, masukkan olehmu ke dalam surga sebagian dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Masih ingat hadisnya Pak ya? Tanpa hisab. Berarti ini keutamaan ikhwan fillah, keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki rahmat Allah atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa untuk meraih keutamaan ini. Jangan pernah merasa capek untuk terus berupaya mendapatkan keutamaan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin ikhwan fillah rahimakumullah yang bisa Anda sampaikan di kesempatan malam ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan, ada waktu 5 menitan kurang lebih. Biar nanti habis Isya tidak kita lanjut. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Cukup ya, insyaallah. Taib, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu beristighfar, memperbanyak istighfar di waktu-waktu yang memungkinkan kita untuk mengucapkan istighfar, atau di waktu-waktu yang mustajab. Terakhir ikhwan fillah rahimakumullah, tambahan, kata sebagian para ulama, istighfar itu adalah bagian dari doa. Bagian dari doa, karena permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita beristighfar hati kita tidak hadir. Hati kita enggak hadir. Karena di antara penyebab doa tidak dikabulkan adalah Nabi menyebutkan min qalbin ghafilin, ketika hati orang yang meminta kepada Allah dalam keadaan lalai. Karena banyak orang yang kemudian kayak benar Pak, padahal kurang tepat. Ada orang yang kayak latah gitu ngucapin zikir, tangan gerak, tapi sambil nggak tahu apakah Bapak bisa menilai hatinya ikut hadir apa enggak. Ada orang yang sambil nonton gitu, film segala macam, tangannya masih begini, astagfirullah, astagfirullah. Yang ditonton itu iklan, perempuan yang tidak layak untuk dilihat lah begitu, contohnya. Anda melihatnya ini ada ketidaksesuaian antara perkataan dengan hati. Karena istighfar meminta ampun dari sebuah kesalahan, sedangkan mata ini dipaksa untuk melihat sebuah kesalahan. Maka khawatir. Yang kata ulama mengatakan, tolong tetap hadirkan hati, karena istighfar bagian dari doa, agar kemudian Allah kabulkan permintaan kita, maka hadirkan hati kita. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nakhatim majlisana. Kita tutup majelis kita di kesempatan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.